Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita sampai pada jari yang kedua, tapak liman, yakni jari telunjuk. Mengapa dikatakan sebagai jari telunjuk dan mengapa dikatakan sebagai simbol basmalah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata telunjuk berasal dari kata tunjuk. Kata yang berhubungan dengan tunjuk ini bisa menjadi tunjukilah, tunjukkan, tunjukkanlah, menunjukkan, petunjuk, dan seterusnya. Tunjukkan dirimu sama dengan tampakkan dirimu. Tunjuk hidung sama dengan menyebut nama orang tertentu dengan jelas. Jari telunjuk digunakan untuk menunjukkan satu arah tertentu agar lebih jelas. Semisal kita tanya alamat Bapak Lurah, alamat rumah Bapak Lurah. Orang yang kita tanya menunjukkan jari telunjuknya dan mengatakan, Bapak lurus saja, nanti ada pertigaan, belok kiri, kira-kira 3 rumah sebelah kiri, itulah rumah Bapak Lurah. Jawabnya menjelaskan. Jari telunjuknya digunakan untuk mempertegas atau memperjelas keterangannya. Mengapa jari telunjuk menjadi simbol basmalah? Kasih sayang terhubung secara langsung dengan petunjuk. Karena kasih sayangnya, orang tua kita menunjukkan, mengajarkan hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam menjalani hidup ini. Sekarang kita tahu warna, bentuk. Semisal kita tahu ini warna merah, warna biru, warna hitam, hijau, dan seterusnya. Dari mana kita tahu bahwa ini merah, ini hitam, ini hijau, dan seterusnya? Tidak lain karena orang tua kita yang menunjukkan atau mengajarkan kepada kita warna-warna tersebut. Seandainya mereka tidak jujur di dalam mengenalkan warna kepada kita, yang hitam dikatakan biru, yang biru dikatakan hijau, yang hijau dikatakan ungu, mungkin akan menjadi masalah bagi kita, karena kita akan memperdebatkan warna-warna itu kepada orang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 dikatakan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Rasa sayang kita pada seseorang akan mendorong kita untuk menunjukkan atau memperlihatkan apapun yang ada pada kita kepada orang yang kita sayang. Hal ini akan terjadi sebaliknya pada orang yang kita benci. Ger murid-muridku, ger anak-anakku, bila ibu jari adalah lambang perlindungan dan jari telunjuk adalah lambang kasih sayang, maka apabila keduanya dipertemukan akan menjadi perlindungan dan kasih sayang. Dan inilah yang menjadi alasan atau sebab dalam ajaran semedi atau yoga, orang duduk bersila dengan punggung tegap, kedua telapak tangan dibuka, kemudian diletakkan di atas lutut, dan ibu jari bertemu dengan jari telunjuk. Itu berarti perlindungan adalah kasih sayang. Kasih sayang pastilah melindungi. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berbagi kasih sayang kepada sesama makhluk, terutama
manusia lain tanpa pilih kasih, sebagaimana sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih berarti kasih tanpa pilih kasih, atau anugerah umum, atau universal, atau anugerah material. Sedangkan penyayang adalah anugerah khusus atau anugerah spiritual. Ar-Rahman adalah anugerah atau pemberian yang tanpa diminta telah diberikan oleh Allah SWT. Contohnya adalah hidup, sehat, rezeki, kemauan, kemampuan, dan sebagainya. Sedangkan Ar-Rahim adalah anugerah yang harus dimohonkan dulu terlebih dahulu. Contohnya adalah petunjuk atau hidayah. Kedua-duanya adalah anugerahnya. Hanya sayang kita seringkali salah mengerti karena memang belum mengerti. Apa yang telah diberikan masih kita minta lagi, dan yang harus kita minta justru tidak kita minta. Semisal kita berikan pada teman kita kail atau pancing, esok harinya dia datang pada kita minta ikan. Kita katakan padanya, "Loh, kemarin kamu kan telah aku beri pancing, kenapa sekarang kamu datang minta ikan? Bukankah maksudku memberikan pancing itu agar kamu gunakan untuk memancing sehingga kamu dapat ikan?" Memang kadang kita harus sadar bahwa banyak orang yang masih belum mengerti akan hal tersebut. Kita telah dihidupkan, telah diberikan kemauan, kemampuan, kesempatan untuk usaha agar memperoleh hasil. Namun kita lebih suka yang instan atau langsung, seakan-akan tidak perlu dengan usaha atau dengan proses. Hal ini seringkali terjadi lantaran kita belum tahu, atau kita malas, atau mungkin kita tidak sabar bahwa di samping usaha yang harus kita lakukan, kita masih harus menunggu pada saatnya yang tepat. Sebagai petani, kita harus sadar ada musim tanam dan ada musim panen, dan sadar pula akan konsekuensinya. Jangan tanyakan panen ketika musim tanam, jangan tanyakan hasil ketika kita baru mulai. Ar-Rahim adalah pemberian yang harus kita minta terlebih dahulu. Tanpa diminta, maka tidak akan diberikan. Contohnya adalah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Bila kita mencari alamat rumah di tempat yang asing bagi kita, selama kita tidak minta petunjuk kepada penduduk setempat, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita akan berputar-putar saja di tempat asing di mana kita tidak mengenalnya. Ger murid-muridku, ger anak-anakku, gunakan lambang-lambang yang ada pada jari-jarimu dengan baik. Bila satu jari telunjukmu menuding satu kesalahan orang lain, maka keempat jarimu yang lain menuding pada dirimu sendiri. Dan bila satu jarimu menuding kebenaran atau kebaikan orang lain, maka keempat jarimu yang lain menuding pada dirimu sendiri. Pandai-pandailah memahami simbol-simbol jari-jari sebagai simbol kalian mengerti makna hidup dan kehidupan ini. Cukup sekian dulu wacangan yang jabar kali ini. Kita sambung lain kali, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.